Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Kevin Januari Sandi. Kali ini saya akan kayak apa sih namanya kalau kayak gini ya, bercerita mungkin ya, bisa dibilang berdiskusi ya, tentang pelecehan seksual yang mengintai di mana-mana. Kali ini saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Ya, silakan diperkenalkan dirinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Aka. Oke. Nah, saya dengan apa? Saya dengan Aka di sini. Di sini kan kita kan ngebahas tentang pelecehan seksual yang mengintai di mana-mana, Kak. Iya. Nah, jadi tuh sesuai apa? Materi, gue dikasih materi gitu tentang pelecehan seksual. Nah, di sini secara garis besarnya ya, gue jelasin singkat aja ya. Tapi intinya mungkin ini mungkin terjadi di luar negeri ya. Pelecehan seksual sekarang kan terjadi secara langsung dan media online ya kan. Jadi di media sosial kayak Instagram segala macam. Nah, menurut yang gue baca, para orang tua itu takut terhadap anaknya yang menggunakan internet karena takut dilecehkan di media sosial juga. Ya, lu tau lah kayak sekarang kalau di Indonesia kita menggunakan media sosial, contoh ambil Instagram lah kita ya. Iya. Di Instagram tuh banyak yang suka kayak ngelecehin cewek-cewek ya, secara dia komen lah atau komen postingan fotonya segala macam. Nah, di sini tuh orang tua yang menurut gue baca ya, buku dulu sebelum kita masuk ke intinya. Orang tua tuh cemas terhadap anaknya yang menggunakan internet karena takut dilecehin seksual. Nah, persentase di sana pelecehan seksual itu di dalam media online ya, itu 4%. Kita coba kayak ngomong di Indonesia. Kita ngomong sekarang di Indonesia ya. Pelecehan seksual tuh yang terjadi di Indonesia menurut lu sangat besar atau enggak? Pelecehan seksual di Indonesia terutama di online mungkin ya. Ya, di media online dulu. Kalau buat kondisi sekarang mungkin buat di yang pelecehan seksual online mungkin besar kalau menurut gua, karena yang kita tahu karena lagi pandemi dan orang juga dianjurkan untuk di rumah aja gitu. Mungkin dari situ kita bisa lihat kalau mungkin kayak bisa dibilang kayak orang-orang itu lebih sering beraktivitas itu di rumah, dan ya mungkin dia keluar rumah untuk beli bahan sembako doang ya. Jadi keseharian itu di handphone, di internet ya. Nah, apalagi kalau yang dari gue baca, dari gue tahu juga, gue sering lihat kayak di media-media online juga. Gue pengguna Instagram juga kan ya. Nah, di Instagram tuh gue kayak di explore gitu kan, muncul tuh apa aja ada kan, maupun ada foto-foto cewek segala macem lah juga. Nah, itu sekarang gue juga kayak cowok lah, wajar lah kan, cowok. Misalnya gue ngeliat kayak foto postingan cewek, terus gue suka baca komennya. Kadang-kadang kayak suka ada yang lucu atau apa. Gue baca, oh ada kayak suka ngelecehin lah istilahnya ya, dilecehkan secara, misalnya dia komen atau enggak, adalah kayak temen gue, bukti nyatanya, bukti hidupnya kayak dia suka gimana ya, kalau ngeliat foto cewek atau enggak ada kayak cewek yang mau posting foto atau video, jadi dia langsung kayak ngirim pesan lah ke cewek itu. Jadi kayak kayak ngarah arah negatif lah. Iya. Tapi kalau secara langsung juga di Indonesia juga banyak kan sih, kalau kayak lu lagi nongkrong ya teman-teman tuh kayak head calling, kayak cewek kiu gitu kan, sering terjadi. Tapi menurut lu di media online dan secara langsung itu gimana perbandingannya? Apakah emang persentasenya tuh banyak kan di secara langsung, atau di media online tuh lebih sedikit atau gimana? Kalau menurut gua, dari yang kita bahas tentang predator seks gitu ya, mau di online atau di kehidupan nyata, mungkin menurut gua kalau dari presentasinya mungkin benar kali ya, yang di realita. Karena gue juga punya teman cewek, dia tuh kayak hampir dilecehin sama tukang supir angkot nggak salah. Jadi dia lagi berdiri gitu di samping jalan, terus kayak bisa dibilang kita area yang nggak seharusnya dipegang gitu, dia hampir kena gitu. Di situ dia
teriak terus kayak apa ya, takut lah gitu, kayak parno gitu. Terus juga seperti yang kita lihat juga kan banyak kayak berita-berita di yang sering kita lihat itu kalau banyak itu apa sih namanya, begal payudara. Oh iya. Kayak Iya, yang yang orang yang nggak jelas tiba-tiba lewat terus megang hal alat vital ya. Ya mungkin kalau dari presentasinya mungkin benar kalau lebih banyak pelecehan seksual itu di apa? Secara langsung bukan online. Mungkin juga bisa dilihat presentasi itu juga mungkin kayak mungkin berawal dari internet juga. Jadi kayak kenalan atau apa gitu. Tapi terjadinya di real life, nggak di online gitu. Tapi kalau menurut gua dalam media sosial juga ya itu pelecehan seksual tuh banyak yang terjadi kan sekarang. Banyak. Ya, gue sering kayak lihat dari berita lah di Facebook. Dari Facebook kenalan. Ya udah pertama kayak kirim pesan lah di Facebook segala macam. Tapi ya terjadinya secara real life gitu, ya secara langsung kan. Tapi ya awalnya tuh dari awal-awal dari internet ya kan. Munculnya ya itu dari internet. Nah, kayak untuk para orang tua nih ya, orang tua yang cemas anaknya menggunakan internet karena takut dilecehkan seksual. Dan itu belum tentu terjadi. Itu belum tentu terjadi ya. Mungkin ya ada di kehidupan pasti ada sisi negatif dan sisi baiknya bro. Iya. Tapi ya balik lagi sih kalau menurut gue untuk para oknum-oknum yang terutama untuk para cowok yang suka ngelecehin ya kan, itu kan tokoh utamanya lah ya dalam pelecehan seksual. Kayak lu misalnya punya anak cewek nanti terus foto postingan anak lu tuh kayak ada komen-komenan yang dilecehkan gitu, pasti ya itu gak bisa dibuang dari media sosial gak sih? Itu emang udah dari bagian media sosial, kita sebagai pengguna ya gak bisa nyalakan hal itu karena emang itu bagian dari internet ya kan, jejak media juga. Iya. Tapi ya gue kalau ngomong sama tentang pelecehan seksual tuh gak habis-habis gitu, banyak banget kasusnya. Karena mungkin kalau gimana ya, bisa jadi habit sih. Jadi habit ya. Mungkin kalau dibiarin kayak gini tuh bisa jadi habit yang baru gitu. Sama kayak juga yang lu bilang tadi, kayak banyak orang tua yang cemas anaknya menggunakan sosial media karena takut dilecehkan oleh ya oknum-oknum yang nakal. Itu mungkin juga karena kebanyakan orang tua juga termakan sama omongan berita. Bisa dibilang kayak dia langsung mengasumsi yang negatif. Kayak dia melihat suatu platform, misalkan kita sebut aja misalkan Instagram lah ya. Kayak anaknya main Instagram gitu. Terus tiba-tiba di berita itu di sana dituliskan kayak ada pelecehan seksual di sosial media tersebut gitu kan. Jadi dia menyamaratakan gitu. Jadi ketika dia melihat satu sosial media itu jelek, kayak wah jangan anak gue sampai main gini, jangan dilecehin atau apa gitu. Jadi dia memukul rata semua sosial media, jangan ini juga, jadi kayak selalu menyamaratakan lah bisa dibilang disebutnya. Dia mencemaskan yang belum terjadi. Iya, belum tentu terjadi. Dicemaskan karena ya tentang bukti nyata yang pernah dia tahu segala macam, dia langsung mindset kalau ya udah kalau kayak gitu takutnya dilecehin atau segala macam. Tapi pernah nggak sih lu kalau dari lu sendiri atau enggak lu punya cerita dari teman atau enggak lu yang ngelakuin pelecehan seksual gitu di media internet atau yang secara langsung gitu? Kalau cerita dari teman mah ada ya. Teman gue cewek, jadi kayak emang gimana ya, kalau dari dianya sih emang suka foto-foto yang pakai baju-baju yang vulgar, mini ya, yang mini gitu kan. Ya gitu, kayak di komen, terus di komen yang yang nggak seharusnya di komen lah gitu, di DM. Bahkan sampai ada yang pernah itu kayak langsung minta suatu hal yang nggak seharusnya lah ya, kayak minta pap sesuatu gitu kan, kayak itu kan udah parah banget ya. Langsung ke arah ke sono ya. Iya, jadi kayak kenal enggak langsung arah ke sana. Jadi kayak gimana ya, kayak ya susah juga sih dijelasin kayak kenapa oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ini kayak berani ngakuin itu juga, kita nggak pernah tahu kan ya. Iya, benar. Padahal ya kak, teman lu ini kayak posting dengan misalnya dia pakai baju mini, maksudnya nggak ada maksud untuk nunjukin bodinya segala macam kan, kayak ya udahlah gue posting aja juga, menurut masih ketutup lah, menurut dia masih wajar lah ya menurut dia. Tapi kan untuk kayak
misalnya lu lah ngeliat dari lu bukan temennya dia, lu orang jauh yang kadang-kadang ngeliat foto postingan dia kayak pasti punya hasrat juga kan. Pasti itu mah pasti. Ya kan, kayak cuman ya kitanya juga harus ya mikir lah, mikir, punya otaknya sedikit ya kan. Kayak orang normal sama yang orang yang nafsu kan ya beda lah. Kalau Beda. normal ya udah cuman dilihat doang. Kalau orang yang nafsu kan segala macam langsung kayak komen kayak ya kayak mengundang gitu Iya, lah, kayak kayak mengundang, kayak ya. undang-undang sama hal-hal negatif gitu. Tapi ya itu juga sih, temen gue juga ada lagi tuh kayak, jadi ada sebuah apa sih namanya kalau di Instagram itu kayak akun lah ya, akun yang suka apa ngasih postingan yang lucu gitu. Tapi ada salah satu postingan tuh yang agak berbau-bau dewasa. Terus teman cewek gue komen, ya entah komen apa gitu. Terus tiba-tiba langsung banyak tuh komenan dari cowok yang entah ngajak ya kayak gimana ya, kayak dia berpikir kayak nih cewek tuh sabi atau ya langsung beranggapan tuh kayak semua cewek yang bisa diajak sama jokes dewasa itu jadi kayak kayaknya nih cewek sabi nih. oh ini gitu. gampang nih gampang diajak begini ya. Iya, jadi kayak gue juga nggak habis pikir sama cowok-cowok kayak gitu, kayak gue juga cowok dan gue punya banyak temen cewek, jadi kalaupun kayak temen gue digituin pasti gue juga ngerasa kesel sih, apalagi orang tuanya kan. Iya pasti. Tapi kalau yang secara langsung lu pernah ngeliat atau lu pernah ngalamin atau lu pernah dengar cerita Enggak. Kalau cerita yang tadi gue bilang kayak hampir dilecehin sama supir angkot yang lagi gitu berdiri gitu, hampir dipegang. Ada aja sih, nggak bakal habis kalau masalah kayak gimana, kayak kita ngeliat ini aja deh berita pasti masih banyak kayak kasus-kasus kayak begal payudara gitu. Iya, kayak pemerkosaan. Ya. Dan juga mungkin kalau orang pemerkosaan dan begal payudara, orang-orang yang melakukan itu pasti bakal pembelaan karena kayak lagian dia pakai baju seksi. Nah, gitu. itu yang sering terjadi, kayak ya oknum-oknum itu kayak menyalahkan wanitanya. Ya wanitanya kayak siapa suruh lo yang pakai baju mini ya, siapa suruh yang undang-undang gairah segala macam kayak gitu. Nah, menurut lu tuh gimana? Menurut lu buat tanggapan lu tentang hal itu gimana? Kalau gue kayak gitu mah kayak gimana ya, teman gue cewek dan adalah beberapa yang suka pakai baju mini, kayak gue biasa aja gitu, karena mungkin gimana ya, gue udah terbiasa atau nggak tahu kenapa kayak ya udah gitu biasa aja. Cuman kalau gue lihat kalau dia menyalahkan wanitanya, kayak kita ambil berita, kayak gue baca di sebuah website gitu, kayak hampir berapa persennya gitu orang-orang yang diperkosa gitu atau yang dilecehkan secara real life itu hampir lebih besar tuh berapa persen dia menggunakan baju tertutup dan gak mini. Iya. Jadi kayak kalau lu menyalahkan wanita karena pakai baju mini, salah banget. Salah banget gitu. Ya mungkin ya bener sih, tapi itu kan secara gitu lah. Iya. Kalau gue punya cerita. Jadi itu gimana ya? Teman gue cowok, dan dia tuh kayak senang banget nih sama si cewek. Adalah beberapa cewek itu kayak suka sama si cewek itu, jadi kayak dia berimajinasi. Ya mungkin nggak tahu sih si ceweknya itu tahu atau enggak. Gue juga tahu cerita ini dari temen gue, kayak dia kayak ngeprint gambar yang orang-orang dewasa yang foto model yang pakai baju mini tuh, nggak pakai. Saya paham gue. Iya ya kan, pakai BH doang, pakai dalaman doang. Nah terus mukanya tuh diedit, muka yang harusnya nggak itu jadi muka yang cewek yang dia suka. Jadi dia ngambil muka yang dia suka, diedit jadi berpakaian yang kayak bugil segala macam kayak gitu. Anjir, gue sampai segitunya loh orang loh. Dia punya imajinasi yang tinggi atau fantasinya beda banget ya. Fantasinya tinggi, jadi kayak punya sesuatu, kayak ada something gitu di pikirannya yang salah gitu. Ketika dia melihat dia ngeliat cewek itu, ya udah pikirannya tuh udah ke arah kesana aja, arah ke kiri lah udah. Yang nggak benar lah. Ya udah nggak benar, pikiran langsung anjir lah, udahlah gitulah. Anjir gue sampai segitunya, gue bilang parah sih kak. Ya nggak bisa disalahin juga sih ya. Disalahin juga sih. Gimana ya, orang
punya kebebasan, tapi kan ya jangan terlalu bebas juga gitu terlalu loh. frontal segala Iya, macem, iya. ya kan apa ya segitunya. Jangan mentang-mentang kita dikasih kebebasan kayak entah kebebasan buat apapun gitu kan, ya jangan disalahgunakan lah gitu maksud gua. Apalagi di media sosial ya, kita ya bebas banget kita mau ngepost foto yang kayak gini, yang kayak gimana juga di media sosial banyak ya. Tapi tergantung lagi ke orangnya kalau menurut gua. Ke oknumnya. Ke oknumnya. Kalau emangnya kita normal segala macam ya udah hanya sekedar lihat, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain, kita juga nggak usah menghujat dia atau ngelecehin dia kalau kita normal. Tapi kalau kita yang punya imajinasi tinggi, yang kayak udah kita cerita-ceritain temen kita, dia pasti kayak ya dia kan ngelecehin karena ya itu maksudnya yang lu bilang tadi bisa jadi habit yang baru, jadi kebiasaan. Apalagi yang udah dibahas kayak sekarang kayak pandemi begini, kita udah berapa bulan nggak keluar rumah, nggak boleh keluar rumah, 4 bulan mungkin, ada 3 bulan 4 bulan ya kan, ya kan, yang setiap harinya kita di depan HP menggunakan internet, apalagi kayak gini loh, media sosial atau enggak internet tuh yang kayak dating apps, nah kan, dating apps segala macam. Tapi setahu gue semenjak pandemi dating apps naik ya, ratingnya naik ya. Waduh. Memang gabut yang sangat. Dating apps itu yang lu tahu apa salah satu aplikasi, coba sebutin aja lo. Dating apps, wah kalau dating apps yang gue tahu tuh yang paling terkenal biasanya Apa? Tinder. Terus apa lagi ya? Apa? Udah tahu gitu doang sih taunya. itu mungkin ya itu bisa enggak, gue coba. Tinder itu aplikasi dating apps Ya. Yang gue tahu ya, yang gue sering baca dan adalah pengalaman dari temen gue, cerita temen gue yang main Tinder. Dia cowok, si cowok ini temen gue main Tinder, ya pasti dia dalam Tinder itu milih cewek ya kan. Lu tahu gak sih cara sistemnya gimana? Dia cuma milih-milih cewek kan, milih-milih cewek kan, ya. Chattingan segala macam kan. Nah dari yang gue tahu, dia kenalan sama cewek di Tinder dan dia melakukan hal yang begitu dari aplikasi gitu. Mungkin ya dari aplikasi-aplikasi kayak gitu juga bisa jadi pelecehan seksual nggak sih kalau menurut lu? Atau nggak lu punya pengalaman atau nggak lu punya cerita dari dating apps yang terjadi pelecehan seksual? Kalau dating apps gimana ya? Kalau namanya pelecehan seksual kan kayak hanya satu yang dirugikan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan emang dia gimana ya? Bisa bilang kayak mungkin kalau emang dia berdua emang benar-benar mau untuk melakukannya, itu bisa nggak bisa pelecehan seksual ya. Bisa pelecehan seksual. Cuman ya itu juga kadang disalahgunakan. Ya, jadi yang harusnya nggak dia menggunakan aplikasi itu nggak buat sesuatu hal yang negatif, tapi dijadikan negatif. Nah itu maksud gue ya itu. Dan juga mungkin dia kayak orang-orang yang cowok-cowok yang mungkin main dating apps gitu, yang nyari cewek cuma buat begituan. Jadi ketika dia misalkan contohnya main dating apps, dia dapat satu cewek dan misalkan gampang lah gitu, atau sabi biasanya kan sabi. Jadi dia mah kayak wah gue di Tinder bisa nih, cobalah di satu sosial media yang lain, ya salah satunya Instagram. Jadi gimana ya? Ya kayak ya dibilang tadi habit gitu. Dia udah berhasil melakukan di sini, berarti dia akan mencoba melakukan di tempat yang lain. Iya, jadi kayak habit gitu. Dan tapi dengan mungkin dengan cara yang lebih frontal mungkin kalau di Instagram kan. Ya Instagram secara langsung di komen atau nggak di DM. Langsung di DM tuh kalau gue lihat gitu. Langsung di DM dia, nge-DM hal-hal yang nggak seharusnya, kayak entah apa. Ya, apalagi ya, lu tau gak sih di filter IG yang question kayak gitu, yang nanti dijadiin story ya kan? Iya. Di situ kayak misalnya misalnya akun siapa ya cewek yang tanya apa aja boleh nanti dijawab ya kan, kayak terus kayak ngomong kayak misalnya ukuran BH-nya berapa atau enggak yang pelecehan, yang itu menjurus ke pelecehan dong ya kan. Banyak banget yang itu banyak yang gue tahu sekarang terjadi di Instagram. Itu juga sering kayak gue lihat di Explore juga kadang ada. Di Explore ada kan. Juga ya kadang kan? ada. Iya. Kalau menurut lu di aplikasi TikTok gimana? Gue main TikTok. Lu nggak main TikTok? Gak main TikTok. Tapi lu tahu nggak? Tahu kan? Tahu TikTok mah tahu. Di situ kan? Ya di situ menurut gue kayak gue di YouTube banyak kayak youtuber nge-react video-video TikTok yang kayak cewek-cewek pakai baju mini segala macem ya kan, yang judulnya pemersatu bangsa.
Mungkin dari situ juga kali ya. Iya mungkin itu jadi Mungkin dia nganggap kayak orang-orang oknum yang kayak gini kayak nganggap kayak gimana ya? hal yang biasa. Hal yang biasa, iya, karena udah kayak dia udah ngeliat banyak lah gitu kayak ini orang ngereaksi video TikTok kok sampai segininya gitu ya. Apa emang karena bisa atau karena apa gitu. Makanya mungkin dia coba-coba tapi dengan cara yang frontal mungkin gitu. tuh kayak cikal bakal anjay, cikal bakal ini awal mula menurut gue ya, pelajaran-pelajaran yang jadi terbiasa atau jadi ya hal yang lumrah. Ya, itu juga bisa jadi faktor kenapa orang tua takut Ya, sosial media. iya, benar, entah takut anaknya jadi oknum atau entah anaknya jadi korban ya itu. Iya pasti apalagi di zaman sekarang lah ya, internet yang udah sangat maju segala Sedang macam. mendewai. Iya. Yang benar-benar di puncak klasemen. Aduh, puncak klasemen. Tapi kita nggak bisa gimana ngomongnya, persentase secara langsung dan di media sosial lebih gede di menurut lo masih di real life kalau kata gue. masih tetap terjadi Masih di di yang langsung nyata, ya. ya. Tapi ya di media online pun nggak kalah besarnya dong. Iya. Yang sekarang ya banyak lah pelecehan seksual dari ya mungkin berawal dari Instagram terjadi Iya. di real life. Ya, itu yang gue bilang tadi. Ya kan? Iya. Ya, itu emang udah dari ya dasarnya sih kalau menurut gua. Banyak sih emang contohnya kayak banyak aja yang kenalan di sosial media gitu kan. Dia kenalan sama misalkan si oknum ini nih, dia kenalan sama cewek tapi dia kenalan bukan karena emang pengen dekat tapi karena emang ada sesuatu gitu, ada something. Jadi makanya dia dari situ kenalan, chatan, ketemu, akhirnya terjadi pelecehan seksual secara real life gitu. Di sini gue ngomong kayak gini bukan karena lu semua nggak boleh nih kenalan sama cewek di sosial media gitu. Boleh banget, cuman kalau emang niat lu buat nyari cewek ya silakan. Cuman tapi kalau emang niat lu buat yang hal-hal aneh, hal yang nggak seharusnya gitu, ya mending jangan lah gitu. Itu sih kalau menurut gua. Ya bener sih. Terus kayak menurut lu nih, gue tanya sama lu, pendapat tuh tentang untuk orang tua di zaman sekarang kayak mengedukasi anak untuk menggunakan internet gimana? Apalagi internet yang kita bahas kayak pelecehan seksual. Edukasi tentang seks di sekolah itu sangat ya nggak ada. Kita nggak dapat edukasi tentang hal kayak gitu kan. Anak kecil nggak ada. Emang nggak ada kan? Emang nggak ada. Menurut lu gimana untuk para orang tua yang sangat khawatir terhadap anaknya yang menggunakan internet? Seharusnya gimana? Kalau kata gue sih ya tetap diawasin kayak gimana ya? Yang pertama-tama kayak lu ngajarin dia kayak apa yang boleh lu lihat di umur lu sekarang dan apa yang nggak boleh gitu. Yeah. Itu ngebuat anak tuh berpikir kayak lu nggak usah ngelarang dia gitu, nggak usah kayak udah nggak usah main internet. Itu malah anak kayak banyak lah kayak anak semakin dilarang semakin mencari tahu atau semakin kayak membela gitu. Jadi menurut gue sih ya mendingan dikasih tahu dan kalau udah dikasih tahu ya diawasin lah gitu, masih tetap diawasin cuman tapi jangan sampai hilang dari pengawasan. Dikasih gitu. edukasi lah tentang arahan, tetap diawasi ya. Tapi ya dia menggunakan internet juga pasti butuh kayak buat belajar juga menggunakan internet kan. Jadi ya lu menggunakan internet untuk hal yang positif nih. Kalau lu kayak gini ya lu jangan kayak gitu misalnya kayak gitu ya kan. Ya mungkin segitu aja sih pembahasan kali ini. Intinya pelecehan seksual di media online juga sekarang di Indonesia, terutama di Indonesia ya, banyak banget yang sering terjadi. Nggak kalah dengan pelecehan seksual yang secara langsung di media online, nggak kalah persentasenya juga ya dari Facebook, Instagram yang gue tahu ya. Ya Twitter juga kadang-kadang ada sih. Gak bakal jauh-jauh, pasti ada. Iya pasti ada. Pasti sosial media pasti ada. Ya, benar-benar. Mungkin ya awal mulanya ya dari internet, ngelakuin di real life ya kan. Ada juga yang secara berani di media online doang. Kadang-kadang ada orang ngomong gitu kan. Kadang-kadang orang ngomong yang cuma berani di media sosial gitu kan, secara langsungnya ciut atau segala macam, dia cuma nyali ketika yang ketemu orang. Jadi dia menggunakan internet ya bebas karena dia nggak ada yang ngeliat. Jadi komen apa aja mah boleh kan. Kadang mungkin ya faktor salah satunya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas dengan teman saya si Aka tentang pelecehan seksual yang merajalela di mana-mana, ini kita di mana-mana. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.